Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mariansah, guru matematika MTSN Negeri 2 Banjarmasin. Kali ini kita akan membahas mengenai kesebangunan, khususnya mengenai syarat dua bangun dikatakan sebangun. Jadi nanti kita tampilkan ada persegi panjang kecil dan ada persegi panjang yang besar. Syarat yang pertama, dia harus memenuhi ini. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Bersesuaian ini bisa juga seletak. Kalau bahasa Banjar tuh yang andakannya sama, ya kan? Itu besarnya juga sama. Jadi perbandingannya harus sama. Semuanya harus sama. Sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama atau perbandingan senilai. Syarat yang kedua itu jika memenuhi besar sudut yang bersesuaian. Bersesuaian ini boleh dikatakan juga tadi apa? Seletak, yang letaknya sama. Kalau bahasa Banjarnya itu andakannya sama. Jadi sudut yang andakannya sama, besarnya juga sama. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, maka dua buah bangun itu dikatakan sebangun. Nah, misalnya ini ada gambar. Gambar ini kita kasih nama saja ya. Yang kecil ini A, B, C, D. Sementara ini yang ini E, F, G, H. Nah, bagaimana menggunakan syarat yang pertama ini? Maksud dari syarat yang pertama ini? Nah, maksudnya itu adalah misalnya kita pakai ini dulu. Maksud dari syarat pertama itu adalah perbandingan yang sama tuh gini. AB kan letaknya sama dengan EF. Ya kan? BC letaknya sama dengan FG. CD itu dengan GH. AD itu dengan EH. Ya kan? Nah, bikin perbandingannya. Mereka harus sama. Kan di sini ada kata sama. Jadi bikin aja perbandingan. AB ini akan berbanding berper atau banding gitu kan dengan EF itu akan sama dengan BC berbanding dengan FG. Itu akan sama dengan CD berbanding dengan GH. Itu akan sama dengan AD berbanding dengan EH. Nah, itu. Ya kan? Nah, yang perlu hati-hati di sini dalam membandingkan itu adalah kalau kalian ingin membandingkan sisi kecil berbanding sisi besar, maka kalian harus konsisten kecil banding besar, kecil banding besar, kecil banding besar. Ini contohnya, AB kecil, persegi panjang kecil, BC persegi panjang kecil, CD persegi panjang kecil, AD persegi panjang kecil. Jadi di atas ini semuanya persegi panjang atau sisi-sisi pada persegi panjang kecil. Yang di bawah adalah sisi-sisi pada sisi-sisi yang seletak dengan persegi panjang besar. Kalau dibalik boleh, Misalnya sini ini banding ini boleh, tapi kalian harus konsisten. Yang lainnya juga besar banding kecil, besar banding kecil, besar banding kecil. Nah, itu cara memakai perbandingannya. Nah, kalau ternyata nanti kalau ada soal misalnya seperti ini, ternyata perbandingannya ini sama semua, misalnya ini 1:3, sini 1:3, ini 1:3, sini 1:3, maka syarat pertama kesebangunan terpenuhi. Oke, paham lah. Oh, nanti kita ada soalnya. Yang kedua, besar sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya bersesuaian itu atau letaknya sama. Nih, A letaknya sama E, B dengan F, C dengan G, D dengan H. Nah, yang seletak ini besar sudutnya harus sama. Jadi gimana caranya? Sudut A itu harus sama dengan sudut E. Berarti apa? Sudut B sama dengan sudut F. Dan sudut
C sama dengan sudut G, ya kan? Sudut D itu sama dengan sudut H. Nah, apa maksudnya? Kalau sudut A ini 90 derajat, maka ini juga harus 90 derajat. Kalau ini harus 60 derajat, berarti sini harus 60 derajat. Jadi harus sama. Semuanya harus sama. Bila keempatnya ini terpenuhi, kenapa jadi 4 sudutnya? Karena ini segi 4. Kalau segitiga ya tiga-tiganya sudutnya harus sama, letaknya harus sama dan berbanding. Jadi kalau dua buah persyaratan ini terpenuhi, maka persegi panjang ABCD ini sebangun dengan EFGH. Jadi pengertian sebangun itu sebenarnya adalah tidak harus sama besar sudutnya, besar bendanya, ya kan. Kalau ada yang kecil ada yang besar, ini namanya sebangun. Nah, kalau dia sama persis itu namanya, nanti kita bahas mengenai kongruen namanya. Nah, kongruen itu kalau bahasa kita itu kembar gitu kan, itu kongruen. Kalau kesebangunan ini biasanya ada yang kecil dan ada yang besar. Jadi kalau misalnya ada dua buah bangun, ini dikatakan dia sebangun, maka berlakulah dua buah syarat ini. Dan dua syarat inilah nanti cara kita untuk menyelesaikan suatu soal kesebangunan. Oke, sampai itu saja dulu penjelasan Bapak kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.